Oke, baik. Berarti untuk apa namanya untuk batch-nya kalian sekarang berarti ini bahasa Inggris pertemuan terakhir. Besok sudah nggak ada bahasa Inggris. Berarti besok tinggal try out saja sepertinya ya. Tinggal try out saja. Oke. Berarti ini yang paling terakhir. Nah, tadi malam saya sudah kira sebenarnya udah malam banget sih. Mungkin sudah tidur mungkin. Tapi saya percaya juga kayak masih banyak yang belum tidur jam segitu. Kita hari ini kalau kemarin saya masih berhutang paket 5 yang teks kedua. Hari ini kita mau langsung ke paket ke-6 ya. Teks 1 sama teks kedua langsung. Jadi ini walaupun kalian kalau lihat itu teksnya banyak ya. Satu karena dia itu dibikin 2 column. Jadi 2 column itu kelihatan banyak banget. Sebenarnya itu soal yang biasa saya kasih kalau apa namanya sebelumnya intensif pasti teksnya banyak-banyak kayak gitu. Tapi ini menurut saya tingkat kesulitannya lebih di bawah dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi apa namanya pilihan katanya, diksinya itu lebih lebih common. Walaupun ada beberapa yang masih nanti kita harus highlight nanti beberapa katanya. Oke, sampai kita nunggu yang lain. Ya, sudah ada 3, lumayan lah ya, 3 jam 9. Ini yang bangun pagi-pagi berarti. Oke, nah sekarang saya beri waktu seperti biasa 5 menit untuk 4 berarti ya, 13 sama 16 untuk 4 soal, 5 menit. Nanti jawabannya bisa dimasukkan ke chat box, saya mau lihat kira-kira jawabannya seperti apa. Oke, saya akan mute dulu, kalau nanti misal mau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, di sini apa namanya tipe pertanyaannya lebih general juga. Jadi kalau yang kemarin kita banyak dikasih yang semacam nyari lebih ke yang true false, mengidentifikasi informasi yang benar sama informasi yang salah kayak gitu. Di sini dia lebih common kayak yang nomor 13 mungkin primary concern kayak itu kan berarti main idea dari teksnya apa seperti itu. Kemudian sampai saya slide sedikit masih ada true false, kemudian nomor 16 mungkin yang kenapa sih penulis menyebutkan evidence of such wolf effect itu kenapa. Jadi tidak sekomplikated yang kemarin-kemarin. Ini maaf ditaruh di paket yang ke-6 ya. Oke. Jadi teks kedua juga panjang tapi tidak sekomplikated yang kemarin. Jadi cek itu aja. Oke, 5 minutes for question. I will be waiting di sini sih. Saya standby di sini. Silakan nanti kalau ada yang mau tanyakan. Saya akan mute suara saya dulu. Nanti silakan kalian kerjakan. Kemudian kita akan ketemu lagi setelah 5 menit. Sambil kita nunggu teman-teman kalian yang belum bergabung. Oke, saya mute terlebih dulu ya. 5 minutes. Oh iya, catatan. PDF-nya sudah saya masukkan ke grup ya. Jadi kalau tadi mau dia belum cek, bisa cek di grup untuk paket 6. Saya tulis nanti biar kalau ada yang baru gabung tidak kebingungan ini paket berapa. Oke, situ ya. Oke, saya mute lagi.
Oke, sudah 5 menitan. Silakan nanti yang jawabannya sudah ketemu bisa di chat nomor 13 dulu, 13 14 boleh juga. Sampai kita cek kira-kira nanti jawabannya apa untuk nomor 13 ya. Sudah ngirim full. Beda ya berarti ya. Memang teksnya kerasa beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, saya cek jawaban kalian dulu. Oke, kalau kita bahas ya. Dari soal kebacaan, karena ini bacaan terlalu panjang. Jadi nanti saya coba untuk jelaskan yang tidak terlalu panjang nanti ya. Kita coba dari teksnya, dari pertanyaan yang dibaca. Jadi nomor 13, sebenarnya teksnya itu, jadi di yang A, kita punya defending an innovative theory. Defend ya, mempertahankan berarti. Nah, ini berarti yang cowok-cowok ini gampang banget ya, sudah pasti paham kata defend ini. Kemudian, defending an innovative theory, berarti dia punya teori yang lain ya, alternative theory sama. Kemudian yang B, comparing competing scientific theories. Jadi masih sama, masih berhubungan dengan teori-teori, karena benar ya, di teks yang ini dia menghubungkan teori tadi yang tentang apa namanya universe. Satu, dia sedikit menjelaskan tentang terjadinya itu kan, apa namanya dunia gitu ya. Tadi dia bilang Big Bang, kemudian ada Big Crush. Gimana sih si universe itu bisa meluas gitu kan? Prosesnya seperti apa? Teorinya seperti apa? Kemudian yang C, detailing the ramification of a finding. Ramification. Ramification ini sama dengan possible result. Jadi memberikan detail lebih pada hasil yang diketahui oleh para saintis itu. Hasilnya seperti apa. Kemudian kita punya describing a problem and its possible solution. Ada masalah, kemudian ada solusinya. Yang terakhir, proposing a new approach to cosmology. Yang terakhir, propose ya, berarti dia mengajukan, sedang menjelaskan tentang new approach, sama berarti. New approach, kemudian method, theories, sama. Tentang kosmologi di sini. Kosmologi ya, ilmu tentang apa namanya alam semesta gitu ya, kosmos. Oke, sekarang kita cek dari paragraf yang pertama dia menjelaskan tentang, nah ini saya sedang mencari universe. Nah, gimana sih universe itu, alam semesta itu bisa tercipta gitu kan? Dia menyatakan ada teori Big Bang. Kemudian menyatakan juga, sedikit saya geser mungkin, menyatakan juga di atas bahwa setelah adanya Big Bang, kemudian the universe itu would cause eventual construction of the universe. Jadi dia mengakibatkan tarikan yang dia itu menjadi yang teorinya dinamakan Big Crunch. Gitu. Tapi setelah ada teori tersebut pada tahun 1998, akhirnya ada tim yang dia itu menemukan bahwa atau sedang mempelajari tentang supernova. Supernova made a shocking discovery. So instead of slowing down, the expansion of the universe is accelerating. In fact, titik ya. Jadi setelah adanya teori Big Bang dan Big Crunch, ternyata expansionnya dari universe ini, expansion itu berarti perluasan itu ya, meluasnya universe ini, alam semesta itu semakin cepat, accelerating. In fact, faktanya bahwa acceleration ini, percepatan ini ternyata sudah muncul sejak 10 miliar tahun yang lalu. Nah, itu adalah ini dari paragraf yang
pertama. Jadi percepatannya perluasan dari alam semesta tadi. Nah, nanti baru di paragraf kedua dan paragraf ketiga dinyatakan teorinya apa. Disebutkan ada dark energy juga, kemudian yang di paragraf 3 masih sama, masih dengan dark energy juga, tapi ditambahkan detail yang lain nanti di paragraf 3. Ya, masih di dark energy juga di sini. Nah, kembali sebentar. Nah, di sini ya. Dark energy. Jadi masih membahas tentang dark energy-nya. So, untuk nomor 13, nah ini kayaknya nggak bisa nyatu lagi nih. Udah jadi ya. Nah, jadi nomor 13 untuk yang defending innovative theory itu bukan, karena dia memperkenalkan yang baru berarti ya, punya teori baru bahwa ada perluasan alam semesta yang dulu dipercepat. Nah, ternyata fact-nya itu bilang terjadi sudah 10 miliar tahun yang lalu. Jadi bukan defending. Kemudian untuk comparing, dia membandingkan teori-teori yang ada berarti. Kalau di sini kita punya ada Big Bang pertama kali, ya pertama kali si universe itu muncul, ada teori Big Bang. Setelah munculnya Big Bang, kemudian simply speaking, kemudian si planet-planetnya sudah mulai ketarik-tarik kayak gitu, itu adalah ya Big Crunch. Kemudian ada teori yang namanya dark, apa namanya ya, dark energy. Nah, itu yang baru diberikan sama si saintisnya, bahwa percepatan ini jika mungkin itu disebabkan oleh yang namanya dark energy. Ya, jadi kalau untuk comparing competing scientific theories, mereka sebenarnya nggak competing karena dia tuh teorinya berurutan. Jadi dari Big Bang, Big Crunch, kemudian dark energy-nya. Nah, si dark-nya ini kita tidak membandingkan dengan yang lain, tapi sejalan aja dengan yang lainnya, teorinya. Sampai kita cek lagi dulu ya. Kemudian yang C, detailing ramification of a finding. Dia menemukan satu ide baru, satu teori baru, kemudian dijelaskan. Detailing ya, berarti memberikan detail lagi. Kemudian describing a problem. Oh ya, tadi yang A sudah bukan. Kemudian yang describing a problem, itu berarti kita harus tahu masalahnya apa. Di sini masalahnya mungkin, kalau kita mau kasih masalahnya, problemnya yang akan dibahas adalah ternyata ada fakta yang mengungkapkan bahwa tadi akselerasinya terjadi 10 miliar tahun yang lalu. Tapi kita tidak menemukan solusinya. Solusinya apa? Nah, possible solusinya nggak ada. Jadi yang D juga bukan. Kemudian, proposing a new approach to cosmology. Nah, kalau ini approach, Mbak, tadi sama dengan method tadi ya. Nah, berarti untuk memberikan method atau cara yang baru terhadap ilmu kosmologi. Kalau ilmu berarti di sini more like dia itu adalah teori yang baru atau penemuan yang baru berarti ya. Dia menemukan cara yang lainnya dalam itu proses extensionnya si universe-nya. Jadi memperlebarnya itu dia menemukan cara yang baru. Jadi kalau proposing, sedangkan dia di sini sebenarnya sudah punya teorinya, itu berarti yang kurang tepat. Jadi tadi kalau di antara competing sama detailing, itu menurut saya yang lebih tepat adalah yang detailingnya. Nah, kalau yang competing berarti dia bisa membandingkan dengan yang lain, misalnya yang A seperti apa, yang B seperti apa. Sedangkan yang di paragraf 1 dia pertama kontras ya, seperti biasa umum ke khusus. Big Bang, Big Crunch, kemudian bilang bahwa ternyata terakselerasi perluasannya. Kemudian di paragraf 2 dan 3 dia masih membahas tentang teorinya si dark energy itu. Jadi di sini lebih tepatnya yang detailingnya. Menjelaskan lebih lanjut. Apa sih dark energy itu? Kemudian dia seperti apa?
kemudian pandangan saintis yang lain itu seperti apa. Tuh, nanti ada di paragraf 2 dan 3. Nanti sambil kita bahas, sambil jalan kita bahas nanti ya. Contohnya mungkin ada di sini. Jadi kalau misalnya dark energy itu exist, dia benar-benar ada, kita harus benar-benar merombak lagi ya. Have tinkered Einstein theory. Jadi kalau benar-benar ada, kita harus ngerombak teori-teori atau hukum fisika yang ada. Nah, karena adanya si dark energy ini. Itu yang ada di paragraf ke-2. Nanti sambil kita bahas. Yang suka fisika mungkin ini topiknya menyenangkan banget ya. Kalau saya nggak suka fisika soalnya. Oke, itu untuk nomor 13. Nah, nanti untuk kata-kata yang baru nanti kita sambil jalan aja. Kalau ada yang perlu dijelaskan nanti saya sebutkan nanti. Kemudian ke nomor 14 ya. Nomor 14, langsung saya skip ke sini. Soalnya tadi adalah the passage implies that expansion of the universe bla bla bla. Jadi expansion-nya itu seperti apa? Soalnya itu ya. Yang pertama, opsi A, berarti kita cari yang salah, cari yang benar berarti ya. Oke. Yang pertama, has continuing for approximately 10 billion years. Oke. Jadi approximately 10 billion years betul. Nah, di sini yang kita perlu cek adalah telah berlangsung di kata continuing-nya. Karena tadi di teks dia bilangnya accelerating ya. Accelerating. Nah, accelerate. Kita klik dulu. Kemudian yang B, was assumed in most theoretical models of the universe. Models of universe-nya kita nggak tahu. Modelnya seperti apa. Ya, berarti ini tidak disebutkan. Jadi salah. Kemudian yang C, sangat salah berarti yang C ya. Will eventually slow down and stop leading to a big crunch. Nah, karena dia sudah bilang slow down, berarti jelas bukan. Karena efeknya tadi ya, accelerating atau continuing tadi. Kemudian, is thought to result from the initial condition of the universe. Merupakan pemikiran dari hasil dari awal, kondisi awal dari alam semesta. Initial ya, awal. Nah, berarti yang dia juga kurang tepat. Tidak disebutkan tentang initial condition-nya. Kalau kita membicarakan tentang initial condition, berarti dia lebih berhubungan dengan Big Bang sama Big Crunch. Sedangkan tadi kalau yang universe tadi, expansion-nya itu terjadi setelah teorinya Big Crunch. Setelah itu. Kemudian, is continuing to accelerate at constant rate. Nah ini apakah ada keterangan dalam constant rate atau tidak? Oh iya, tadi yang initial conditions itu di teks paragraf pertama itu kita bisa temuin sih ada kata initial finding, ya bukan initial condition. Jadi penemuan awal berbeda dengan kondisi awal. Gitu. Untuk yang yang tentang constant rate, mungkin kalian bisa temukan di paragraf 1. Saya sambil baca di paragraf 1 ya. Jadi, instead of slowing down, the expansion of the universe is accelerating, semakin cepat. Karena semakin cepat, kemudian di sini ada constant rate. Constant rate itu berarti kecepatannya tetap. Sedangkan di teks itu dia tidak bilang kecepatannya seperti apa. Ya, dia tidak dibilang seperti apa, tapi kita tahu bahwa itu dipercepat sejak 10 tahun yang 10 miliar tahun yang lalu.
Jadi kalau tadi B salah, kemudian C salah, D salah antara A dan E, itu yang lebih tepat adalah yang A. Continuing dan accelerating. Oke, kita bisa bilang itu safe ya, berarti ya. Karena betul tahunnya kemudian continuing-nya benar berjalan, walaupun dia sebenarnya lebih tepat accelerating. Tapi untuk yang E dia bilang pada constant rate. Sedangkan accelerate itu means-nya adalah dipercepat. Ya, sedangkan constantnya artinya tetap. Rate-nya tetap. Jadi naiknya tuh konstan, naiknya sama. Jadi yang lebih tepat adalah yang A, has been continuing for approximately 10 billion years. Oke, sebentar. Saya sambil cek presensi kalian dulu. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke nomor 15 ya. Jadi sudah ada yang jawab A. Sekarang kita ke nomor 15. Yang mana kira-kira 15 nih jawabannya? Ada yang mau coba mungkin? Sambil kita cek ya. Nah, karena ini saya ke soal, berarti nanti kalian sambil bisa fokus ke bacaannya, berarti nanti. Misalnya yang A, which of the following is suggested by the passage a reason dark energy provide an explanation for accelerating expansion of the universe. Jadi kenapa si dark energy ini bisa memberikan suatu penjelasan kepada atau berhubungan dengan perluasan yang semakin cepat ini. Jadi dari paragraf kedua berarti ya, dari paragraf kedua, cosmologists believe that most likely explanation for the acceleration of the universe expansion is an entity known as dark energy. Jadi the most likely berarti ya alasan utama berarti kan di sini sudahan. Alasan utama atau penjelasan yang paling mungkin dari percepatan universe ini, percepatan perluasan alam semesta ini adalah dark energy, entity known as dark energy. Satu zat, bentuk yang dikenal sebagai dark energy. Nah, berarti dark energy ya kuncinya ya. Kemudian yang A, dark energy fills 2/3 of the universe. Oh iya, berarti kita cek dulu yang ada dark energy-nya. Yang A ada. Kemudian yang B ada. Yang C, creates a vacuum. Ini tidak ada ya. Space unoccupied, itu berarti yang kosong. Di teks itu juga ada. Kalau kalian mau cek, paragraf 2, line keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalau nggak salah ya. Occupied. Kalimat depannya adalah the areas of space unoccupied by galaxy. Jadi secara gravitasi, dia ditarik oleh gravitasi. It is also believed to be gravitationally repulsive and diffuse. Jadi dia terus menyebar throughout the area of space, pada ruang di luar angkasa yang dia itu kosong. Ya, unoccupied, yang masih kosong. Ini dia akan terus meluas dan menyebar dark energy-nya tersebut. Berarti untuk kata vacuum di sini salah ya, kan tidak disebutkan. Vacuum itu sebenarnya juga sama kosong, vacuum. Kalau kalian pernah belajar IPS tentang vacuum of power itu berarti dengan kekosongan kan? Nah, itu sama vacuum. Kemudian
A separating force can cause acceleration. Ini tentang force, berarti bukan tentang dark energy-nya, berarti yang D juga bukan. Kemudian, most of the universe is made of particles larger than electron. Harusnya di sini adalah smaller than electron. Dari paragraf 2, line keberapa itu ya? Itu 2, 3, 4, tapi dari bawah ya. 4 dari bawah. Riuh ya. 4 dari bawah. Jadi ada di some cosmologists believe that the existence of dark energy implies the existence of subatomic particles more than 30 orders of magnitude smaller than electron. Lebih kecil daripada elektron. Itu. Berarti yang E juga salah. Berarti kita punya A sama B. Lebih gampang dieliminasi ya kalau soal yang ini ya. A sama B. Kalau kita cek yang A, fills to search of the universe. Nah, itu tadi bisa kita ambil dari, nah, to search-nya dari line 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dark energy should account for approximately 2/3 of the total cosmic energy density. Jadi bukan dari universe, tapi cosmic energy density-nya. Energy density. Jadi kepadatan dari energi kosmik, bukan dari luar angkasa, bukan dari alam semesta tersebut ya. Jadi kepadatan dari energinya. Jadi kalau kita punya satu energi di alam semesta, nah 2/3-nya itu baru yang dark energinya. Jadi bukan alam semestanya, tapi energi kosmisnya. Kemudian kalau yang B, cosmologists believe that it is theoretically possible for dark energy to exist. Nah, kalau tadi di paragraf 2 dia bilang bahwa most likely explanation gitu, yang paling mungkin itu adalah dari dark energy. Berarti untuk yang B, believe that it is theoretically possible, kemungkinan bahwa dark energy itu exist, bahwa dark energy itu kemungkinan ada. Jadi untuk nomor 15 yang lebih tepat adalah yang B. Possible untuk exist, possible to exist, si dark energy-nya ini. Nah, kalau dia exist, nah tadi baru masuk ke kemungkinannya. Kemungkinan kita harus merombak lagi teori-teori yang sudah ada, teori-teori fisika yang sudah ada. Seperti itu. Itu untuk nomor 15. Oke, itu 15. Nah, ada yang sambil mau tanyakan dulu mungkin sambil saya bergeser ke nomor 16. Oke. Kalau tidak ada, kita ke nomor 16 ya. Coba saya cek jawaban kalian dulu. Oke, kita cek nomor 16. Yang soalnya dulu ya, evidence dari efek Sash-Wolf in order bla bla bla. Jadi tujuannya si author menyebutkan tentang efek dari Sash-Wolf itu apa. Sash-Wolf itu kita bisa temukan di paragraf terakhir ya. Coba saya slide sedikit yang tadi. Dia cuma ada sedikit soalnya yang Sash-Wolf itu cuma ada di akhir paragraf terakhir. Nah, jadi oh ya, sampai tadi kita jalan. Tenets, long held tenets itu sama dengan principle. Prinsip-prinsip yang sudah
apa namanya dipercaya dari yang sudah dipegang dari dulu. Kemudian tadi sampai ke, nah, this series posit more mundane explanation. Posit kemarin sudah ya, masih ingat mungkin posit. Sampai ke posit more mundane explanation. Jadi memberikan eksplanasi, memberikan penjelasan yang lebih common, mundane ya. Sama bisa dengan common bisa. Such as aggregate gravitational effects of interstellar dust. Sama dengan kecepatannya dari adanya efek gravitasi dari debu bintang, interstellar dust. Nah, si Such-Wolf effect-nya bisa kita ambil dari sini yang terakhir. Recently, 4 independent groups have found evidence of the integrated Such-Wolf effects of phenomenon linked to the presence of dark energy. Jadi Such-Wolf ini apa? Efek Such-Wolf ini adalah fenomena yang berhubungan dengan keberadaan si dark energy ini. Jadi dark energy ini sebenarnya ada atau enggak sih? Gitu. Jadi ada grup yang dia sedang atau sudah menemukan bukti yang berhubungan dengan dark energy di sini. Sekarang kita cek ke opsi yang tadi ya. Nah, nomor 16. Yang pertama adalah indicate mounting support for the existence of dark energy. Mounting support. Mounting increasing ya. Nah, dukungan lebih dari berarti yang mengidentifikasi bahwa dia lebih mendukung adanya keberadaan dark energy. Oke. Ada kata existence sama tadi ada kata presence ya. Oke, kemudian yang B, prove that more mundane explanation for the expansion of the universe are incorrect. Nah, berarti kalau yang B dia bilang apa? Expansion-nya itu tidak benar, otomatis ini salah. Kemudian, provide an example of a phenomena that will need to restart in light of the existence of dark energy. Memberikan contoh fenomena bahwa that will need to be restored, bahwa fenomenanya perlu dipikirkan kembali terhadap adanya dark energy. Nah, di sini berarti provide an example, padahal si Such-Wolf effect ini adalah bukti bahwa si dark energy itu sudah ada. Berarti si to be restored ini, berarti kan dia belum pasti kan? Belum dipastikan berarti. Nah, sedangkan tadi tekankan bahwa dia sudah menekankan tentang presence of dark energy. Berarti yang C salah. Kemudian yang D ada existence of dark energy, betul. Tapi yang salah ada di most astronomers-nya. Karena bukan most astronomers, tapi hanya ada 4 grup independen yang dia itu sedang mempelajari atau sedang menemukan si buktinya dari Such-Wolf effect. Jadi ini juga bukan. Sisanya tinggal yang E. Defend the attempts of more traditional astronomers to explain the universe accelerating expansion. Accelerating-nya sempat disebutkan. Di sini berarti yang salah sama dengan yang D. Ada more traditional astronomers. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Support dari adanya dark energy. Nah, yang jawabannya benar berarti tidak betul. Selamat. So, that's all for the first paragraph. Itu untuk paragraf pertama. Paragraf pertama. Untuk teks yang pertama. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Lebih
apa namanya, lebih enak aja ini tesnya daripada yang untuk yang kemarin menurut saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di paragraf lagi ya. Lanjutkan di teks yang kedua seperti tadi, 5 minutes untuk mengerjakan. Kalian cek dari pertanyaan ke teks boleh, teks ke pertanyaan juga boleh, terserah kalian. Kalian lebih suka yang mana? Oke, Pak Butuh saya kasih waktu 5 menit. Nanti akan kita bahas 5 menit lagi ya. Akan saya emu sebentar, nanti kita akan balik dalam 5 menit. Oke, 17, 18, sampai ke 20. Silakan dikerjakan dulu.
Oke. Sudah ya? 5 menitan. Ya, jadi sudah selesainya jam 10.15 ya. Aku nanti kelebihan atau malah terlalu awal kayak yang kemarin. Jadi alarm palsu. Oke, jadi kita akan nomor 17 sekarang. Silakan yang mau masukkan jawabannya. 17 itu sama dengan teks sebelumnya tentang primary concerns. Jadi teksnya ini tentang apa? Teksnya tentang apa? Jadi yang pertama ada critically recent scientific studies. Jadi tentang apa sih teksnya? Teksnya itu dari paragraf yang pertama, dia menyebutkan tentang ini. The Arctic Circle comprises approximately 6% of the Earth's surface. Jadi tentang adanya Arctic Circle. Nah, soalnya saya ingat kawasan Arktik yang dia itu terdiri dari kira-kira 6% dari permukaan bumi. Semakin ke bawah dia semakin menjelaskan tentang bahwa si Arktik ini menyimpan minyak dan juga gas di Arktik itu ya. Seperti apa sih reserve-nya di sana seperti apa? Semakin ke bawah nanti ke paragraf kedua yang cara Circumarctic Resource Appraisal ini dia yang nanti bertugas sebagai tim pencari, kita bisa bilang ya, tim pencari si sumber daya minyak dan juga si gas ini di Arktik seperti apa. Entah itu caranya, kemudian bagaimana dia bisa menemukannya, seperti itu. Itu adalah si cara tadi ya, cara. CARA. Tadi sampai ke kritik, kemudian ada reporting the result of a geologic survey, tentang survei geologis berarti ya. Kemudian yang C, enumerating the world's potential remaining oil reserves. Enumerating itu sama dengan benar saya zoom sedikit. Calculate, menghitung-hitung. Enumerating, mengira-ngira. Kemudian, advocating increase of drilling in the Arctic Circle region. Advocating. Kemarin sudah ya. Kemudian yang E, describing a new geologic research methodology. Oke, sekarang kita eliminasi. Intinya adalah dari paragraf 1 ke 2 dia tentang perminyakan dan ini tadi yang bahwa Arktik itu punya persediaan. Nah, tadi saya nyari kata persediaan ya. Reserve ya. Persediaan minyak dan juga gas di Arktik. Jadi yang selalu membahas itu akan kita skip. Contoh, yang E, Geologic Research Methodology. Ini bukan. Walaupun berhubungan dengan caranya si tadi, CARI tadi, untuk nyari tempatnya. Berhubungan kayak itu sih. Kemudian, untuk oil drilling. Ini juga bukan untuk oil drilling. Jadi kita masih nyari ini di sini sebenarnya. Masih nyari kira-kira tempat yang sesuai untuk kita itu. Untuk mereka itu mencari cadangan minyak itu dari mana sebenarnya. Jadi yang tadi si CARA itu mereka sedang mencari itu. Bagaimana caranya. Kemudian yang C, calculate world potential remaining oil reserve. Tadi di paragraf itu disebutkan bahwa ada cadangan yang melimpah di Arktik. Kemudian di paragraf 2, caranya seperti apa. Jadi untuk mencari oil reserve ini, mencari world's potential remaining oil reserve ini benar. Cek dulu. Yang B, reporting the result of geologic survey. Sama dengan yang E. Jadi geologic research dan geologic survey ini sebenarnya nyambung ke cara tadi ya. Caranya seperti apa. Nah, metodenya seperti apa untuk nyari si sumber daya alamnya itu. Kemudian yang A, kritiknya salah ya otomatis ya.
tidak mengkritik. Jadi dia lebih ke menginfokan seperti apa caranya. So, jawabannya nomor 17 adalah yang C, enumerating the world's potential remaining oil reserves. Oke, tadi yang jawab C berarti betul ya. Kemudian, aman kayaknya ya yang ini ya. Kemudian kita ke nomor 18. Nah, nomor 18 agak terputus ini tulisannya. Saya tulis di bawah ya. According to the passage, saya sedikit, the majority of the Arctic Circle region. Kalau yang A, contains vast untapped oil reserve. Mengandung cadangan minyak yang belum dijamah, belum terpegang ya, untapped. Belum terjamah oleh manusia. Oil reserve. Fast oil reserve. Oke, nanti aja ya. Tadi dia ada, tapi untuk yang untapped oil reserve ini, kalau kalian cari di paragraf pertama, ini saya garis dan saya hapus lagi ya. Di yang pertama itu dari sini. Contain vast petroleum reserve. Itu bukan di Arctic Circle region, tapi lebih tepatnya ada di Arctic Continental Shelf. Apa itu shelf? Rak ya, rak. Jadi kalau di sini Arctic Continental Shelf itu adalah kalau di Arctic ada kan dia tebing-tebing es yang besar-besar itu, nah di situ Continental Shelf. Ya. Jadi untuk yang A sedikit kurang tepat untuk yang untapped oil reserve-nya karena bukan di majority of Arctic Circle region. Sambil kita cari dulu. Kemudian yang B is located underwater. Nah, ini yang salah ada di the majority of the Arctic Circle region ya. Harusnya bukan underwater, tapi adalah di continental shelf. Sama kayak tadi. Continental shelf. Dari mana? Kalau tadi dari paragraf 1 yang akhir-akhir, kalau yang B di sebelahnya sini sih. Jadi kebanyakan nih ya, majority of Arctic Circle region itu di mana? Berlokasi di bawah air. Sedangkan yang tepat adalah di the rest of the area is located on continental shelf. Ya. Yeah. Ini ada di on Arctic region, only 8 million square kilometers is on shore. Jadi yang di daratan. Continental shelf which are covered by no more than 500 meters of water. Ya, berarti ada di bawah airnya juga. Tapi di sini terus adalah di majority. Oke, kita cek dulu ya. Yang B berarti di sini. Kemudian yang C is found in the northern areas of Canada, Russia, and Alaska. Yang disebutkan ini, di C ini disebutkan di teks adalah tentang ekspedisinya. Jadi di kalimat bawahnya. Yang di sini. Tapi di sini bukan tentang majority of the Arctic regions, tapi yang dibahas adalah tentang this field, cuma tadi ya. Nah, have discovered some 400 oil and gas fields within the Arctic Circle. Jadi bukan majority, tapi tentang penemuan oilnya. Oil and gas field-nya. Oke, masih kita keep berarti yang nomor yang opsi B, yang C tadi berarti salah ya, karena dia membahas tentang oil. Yang A tadi dia membahas tentang shelf-nya tadi, continental shelf. Kemudian
Nah, yang D itu adalah represent about 10% of the Earth's surface area. Jadi memperlihatkan ya, sekitar 10% dari Earth surface area. Yang D itu salah karena apa? Yang D itu untuk yang 10% itu bukan dari Earth-nya ya. Jadi itu bisa kita ambil dari line yang pertama di sini. The Arctic Circle comprises approximately 6% of Earth surface. Nah, itu aja adalah yang dari bumi. 6%-nya dari permukaan bumi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah majority of Arctic Circle region-nya. Tadi ya, yang 8 million square-nya di daratan, sedangkan sisanya itu ada di bawah air. Meters of water covered, tertutup oleh air. Kemudian yang E, lies to the north of 56 degrees of latitude. Berarti ini tentang letaknya. Kalau kalian cek letaknya untuk yang 66,56 ini, latitude-nya ada di paragraf 2 sepertinya. Sebentar, let's check the number. Harusnya ada di paragraf 2. Ya, temu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Line ke-7 sudah ketemu. Depannya adalah of 66.56 degrees of north latitude. Ini adalah bukan letaknya dari Arctic region, tapi adalah tempatnya si CARA itu untuk menemukan si minyak. Resource appraisal, dari depan ya. The members of the Circum-Arctic Research Appraisal team sought to discover the possible petroleum reserve in all areas north of 66.560 degrees of north latitude. Jadi itu adalah lokasinya di mana mereka akan nyari cadangan minyaknya. Bukan lokasinya dari Arctic Circle region. Nah, jadi yang E juga bukan. Jadi yang tepat adalah yang B, located under water. Tipis-tipis ya yang ini ya. Kalau tadi ini di continental shelf, ini juga di continental shelf, tapi setelah itu dibahas bahwa are covered by no more than 500 meters of water. Nah, berarti yang tepat adalah yang B. Oke, itu nomor 18. Jadi ini sebenarnya lebih ada di teks, cuma kita perlu cek satu-satu yang tepat yang mana. Kalau yang kemarin kan kita benar-benar harus riset gitu kan ya. Ada jawabannya, ada kalimatnya, kemudian kita baru olah lagi. Kalau di sini kita cek di teks itu sebenarnya sudah ada semua. Oke, nomor 19. Oh iya, kita geser ya. Nah, satu nomor terakhir mungkin ya. Nanti mungkin nomor 20 saya cepat aja. The passage implies that CARA team researchers employed a probabilistic methodology because blah blah blah. Kita akan mencari tentang probabilistic methodology. Oke, ini saya back dulu ke yang tadi teksnya. Nah, ketemu di sini. Jadi ceritanya karena si CARA ini mau mencari si reserve petroleum sama gas, kemudian mereka mencari ke beberapa tempat. Tapi di sini ya, due to the relative lack of information of the Arctic Circle region, the CARA team was unable to employ the standard geological techniques of resource assessment.
including discovery, prospect modeling, and deposit simulation. Nah, jadi di sini mereka kesulitan buat ngecek tempatnya di mana. Kenapa? Karena adanya kekurangan informasi tentang Arctic Circle region-nya. Kekurangan info tentang daerah Arktik. Nah, kemudian instead the scientists employed a probabilistic methodology to attempt to pinpoint areas. Jadi mereka mencoba menggunakan kemungkinan ya, cara yang dimungkinkan, kemungkinannya. Probably, untuk menemukan, to pinpoint, menemukan area yang mereka itu paling tidak punya 10% dari adanya cadangan minyak. Jadi kayak mereka sedikit gambling, kira-kira di mana sih yang bisa, at least kalau saya ngebor di sini 10%-nya itu ada. 10% of harboring oil reserve, excess of 10 billion barrels. Kemungkinannya 10% di mana mereka bisa menemukan 10 juta barel minyak. Gitu ya. Itu untuk yang probability-nya. Probabilistic methodology. 1, dia kekurangan data. 2, dia memakai kemungkinan. Kira-kira di mana tempatnya. Karena kekurangan data tadi ya. Terus kita cek sekarang di bawah. Di sebelahnya. Oke, kita cek ya. No, yang A, because the unexplored nature of the Arctic Circle region made a probabilistic method the most efficient way of searching a large land area. Jadi menggunakan probabilistic ini untuk karena dia itu adalah cara yang paling efisien untuk mencari pada area yang luas. Tadi kita menggunakan probabilistic karena dia itu kekurangan informasi tadi ya. Kita cek yang lain dulu. The techniques of discovery, prospect, and deposit simulation had failed to turn up evidence of significant oil deposit. 1 adalah yang had failed to turn up evidence. Kemudian, the nature of the land area that they were exploring rendered standard resource assessment tool unusable. Jadi, nature of the land area, jadi karakteristiknya ini ya, the nature ini sama dengan bisa alam, bisa artinya karakteristik. Ciri-cirinya dari area tersebut yang mereka explore, kekurangan standard resource. Kekurangan standard resource assessment tools. Jadi mereka kekurangan bukan alat sih. Kalau di sini kan dia bilang tools. Lebih tepatnya kayak apa yang mereka butuhkan di sana. Jadi tidak terbatas pada tools yang yang visualize. Misal mereka butuh apa di sana di daerah tersebut yang akhirnya tidak bisa dimaksimalkan atau tidak bisa digunakan. Nah, kemudian yang D, more than half of the Arctic Circle region lies underwater, making it difficult to use typical geologic survey methods. Nah, berarti untuk yang D, kalau dia bilang probabilistic methodology-nya bukan karena lies underwater ya. Tapi karena tadi 1 kekurangan info. Kemudian yang E, standard geologic resource assessment technique are unsuited to areas with less than 10% chance of containing oil reserves. Kalau yang ini, dia kenapa pakai probabilistic? Karena menurut mereka ini adalah tekniknya tidak sesuai dengan area yang punya kandungan 10% minyak. Nah, jadi 10%-nya ini bukan karena mereka pakai probabilistik bukan karena kurang dari 10%, tapi karena susah ya, daerahnya itu lebih susah, belum dieksplor, jadinya susah. Jadi yang salah
bisa kita cek itu adalah yang E, itu salah. Ya. Unsuited for areas with less than 10%-nya. Kemudian karena lies underwater, ini juga salah. Kemudian yang A, searching a large land area, ini juga salah. Karena kita belum punya info yang lengkapnya. Kemudian yang B, techniques of discovery prospect tadi had failed to turn up, itu juga salah. Soalnya yang tadi di paragraf 2 dia hasilnya ketemu kan. Ketemu bahwa ada yang menemukan tadi di teks itu ada 3 daerah yang punya segini dan ada 5 daerah yang punya segini. Yang di paragraf 2. Nah, ada yang dia itu 5 daerah punya minyak yang punya 70% dari minyak. Kemudian yang 3 daerah dia punya gas reserves, punya simpanan gasnya. Jadi yang paling tepat adalah yang E, berhubungan dengan karakteristik dari daerahnya yang mereka eksplor. Kekurangan assessment tools. Jadi ya, tadi saya bilang bukan toolsnya untuk yang kita bisa pegang literally, tapi yang mereka perlukan untuk ngecek kira-kira tempat itu di mana. Gitu. Jadi toolsnya ini bisa dengan artinya informasi juga. Mereka kekurangan informasi, makanya dia pakai yang probabilistic. Itu adalah yang nomor 19. Jawabannya adalah yang C. Oke, yang jawabnya C sudah benar berarti. Oke, dan sudah 1 menit, nanti kan ada jedanya. Nanti kalau 20 nanti bisa saya masukkan nanti ke grup aja nanti jawabannya apa. Yang 20 ini adalah the result of the CARA team survey have which of the following relation to the views of geologists mentioned in the first paragraph. Jadi apa pertanyaannya? Punya hubungan apa dengan views of geologists mentioned? Sebentar. Tergeser. Jadi hubungan antara penemuannya tim CARA ini dengan yang disebutkan pada paragraf pertama. Berarti ngomongin tentang jumlahnya tadi berarti ya. Jumlahnya seperti apa. Nah, nanti kalian bisa cek jawabannya yang mana. Jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, jawabannya adalah yang C. Nanti dicek kira-kira seperti apa. Kenapa jawabannya yang C? Oke. Jadi nanti hubungannya dengan yang ditemukan kayak tadi, misal ada 3 daerah yang dia punya gas, kemudian 5 daerah yang punya petroleum, disambungkan dengan yang mereka pertama kali stated pada paragraf pertama. Begitu. Oke, dan jadi itu untuk hari ini, untuk pertemuan terakhir berarti ya. Oke, semoga nanti kalau kalian pas tes TBK keluar soalnya yang gua tidak se-complicated yang kemarin kita kerjakan, lebih mudah, dimudahkan mengerjakannya. Pokoknya nanti sukses untuk tes UTBK kalian ya. Amin. Jadi pokoknya usaha kalian selama 2 minggu ini waktu kalian buat ngerjain dari pagi sampai sore ngerjain tryout, yang lain lagi nggak ngapa-ngapain kan. Nah, nanti akan terbayarkan semoga nanti di UTBK nanti. Oke. Amin. Oke, dan kalau begitu, that's all for me. Saya juga minta maaf kalau ada salah-salah dalam mengajar kayak gitu. Kemudian nanti mungkin kita akan dipertemukan lagi nanti di lain waktu ya. Oke, dan jadi itu untuk TPS Bahasa Inggris. Sukses selalu nanti untuk UTBK-nya. Saya tutup untuk hari ini.
Thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, saya tutup ya.